Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Assalamualaikum Mbak Erni, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Mbak Dwi. Alhamdulillah, kabar Erni baik, Mbak. Iya nih kita mau ngobrol sedikit, nggak lama 10 sampai 15 menit. Apa nih yang mau kita obroli pada sore hari ini? Ini Mbak, apa namanya, apa ya, saya ini sedikit pengen bercerita nih sama Mbak Dwi ya. Hmm. Pertama saya mengikuti, apa ya, pembelajaran di pendidikan guru penggerak ini, saya rasa saya selalu bisa, apa ya, membagi waktu dengan baik dan bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan waktunya, seperti itu ya. Maksudnya bisa menyelesaikan tugas jauh-jauh dari waktu due date seperti itu, Mbak. Nah, tapi akhir-akhir ini tuh, apa ya, saya merasa seperti kayak berat seperti itu, apa ya, saya merasa tuh kayak, apa ya, kalau bahasa kita tuh kayak keteteran gitu loh, Mbak. Keteteran, kemudian, apa ya, merasa kewalahan seperti itu dalam menyelesaikan tugas-tugas PGP ini. Berbeda pada saat awal-awal dulu, seperti itu sih Mbak perasaan saya sekarang. Oh begitu ya Mbak. Sepertinya dari pembicaraan yang Mbak Erni ceritakan itu, saya tangkap Mbak Erni ini kewalahan ya dalam menghadapi Benar, berbagai kegiatan ya, banyaknya mhm, kegiatan PGP, khususnya PGP kegiatan juga ini di Mbak, sekolah iya, ya. mhm. Heeh. Kemudian Mbak Erni ini bagaimana ya cara menyiasati agar semua itu berjalan dengan baik? Apa ya, mungkin saya merasa seperti itu dari awal, saya mengikuti hingga sekarang itu, saya rasa mungkin karena pada bulan ini ya, khususnya bulan Juli ini kayaknya, apa ya, kegiatan itu kayak menumpuk gitu loh Mbak. Biasanya kan saya Ya cuman biasanya ya Mbak Erni kan biasanya katanya tadi kan selalu apa lancar-lancar saja. Kok ketika akhir-akhir ini tuh permasalahannya itu ada kewalahan gitu ya? iya Mbak, karena apa Heeh. ya, kalau boleh saya ini, pertamanya itu, apa ya, awalnya itu nggak ada masalah ya, mungkin karena di bulan Juli ya kan, kita tahu lah Mbak, bulan Juli ini bersamaan dengan kegiatan MPLS di sekolah, itu. Jadi, kegiatan PGP ini berbarengan dengan kegiatan aktif lainnya gitu. Kemudian pada bulan Juli ini dan tahu sendiri kalau kegiatan MPLS itu kita sebagai guru banyak sekali lah yang harus kita persiapkan. Apalagi di sini saya juga sebagai apa ya, diberikan tugas tambah sebagai pembina OSIS ya. Jadi saya harus menggerakkan, siswa OSIS agar terlibat aktif dalam menyukseskan MPLS di sekolah. Dan saat MPLS di sekolah ini, saya juga harus menyiapkan, apa ya, diagnostik awal, kemudian saya juga harus menyampaikan, apa ya, materi-materi presentasi yang harus saya sampaikan kepada murid baru berkaitan dengan ekstrakurikuler yang sudah saya jalankan di sekolah selama ini, ya kan. Mungkin itu ya, Mbak, karena mungkin berbarengan dengan banyak kegiatan di bulan Juli ini, seperti itu sih, Mbak. Ya, iya. Dari pembicaraan kita ini apa yang Mbak Erni harapkan ya? Saya pengennya, setelah saya berbincang dengan Mbak Dwi sore ini, saya, apa ya, saya bisa lepas lah ya dari perasaan berat ini gitu ya. Saya bisa kembali seperti dulu, kemudian Ya. saya juga bisa bisa menyelesaikan tugas PGP ini dengan tanpa ada alasan yang lain, seperti itu Mbak saya pengennya. Kalau menurut Mbak Erni, bagaimana kalau cara menyiasati dari permasalahan Mbak Erni ini? Kalau ini ya Mbak, kalau saya mengingat Hmm. banyaknya tugas ya yang sekarang harus saya, eee, lakukan ya, dengan bersamaan dengan tugas PGP ini mungkin saya yang pertama mungkin yang akan saya lakukan itu, saya akan menuliskan berbagai pekerjaan yang harus saya lakukan ini di dalam buku dan saya benar-benar harus menuliskan, bukan hanya mengingat, Mbak. Saya harus menuliskan, kemudian mungkin saya akan jadwal mana kegiatan yang harus saya lakukan terlebih dahulu, seperti itu ya, mendahulukan yang, eee, apa namanya, yang deadline-nya itu lebih cepat gitu. Kemudian saya juga harus membuat target setiap hari, saya harus sudah menyelesaikan ini, seperti itu. Kemudian
Saya kan mungkin kebiasaan saya menunda pekerjaan ya, saya tidak akan menunda pekerjaan saya lagi karena jujur saya merasa pusing kalau saya terlalu menunda-menunda pekerjaan seperti itu, Mbak. Kemudian dan saya harus benar-benar memastikan bahwa list harian pekerjaan yang harus saya selesaikan itu benar-benar selesai, dengan membuat jurnal harian mungkin, Mbak, ya. Mungkin akan saya tulis, kemudian saya kasih conteng, apa ya, checklist ya, kalau misalkan sudah selesai akan saya checklist, seperti itu, Mbak, mungkin yang harus saya lakukan untuk bisa, apa ya, mensiasati ke apa ya, waktu berat saya sekarang ini, Mbak. Oh, seperti itu ya Mbak Erninya. Mhm. Ini Mbak Erni, kalau dari yang saya tangkap itu Mbak Erni itu cara menyiasat itu akan membuat ini ya, apa namanya tuh, list Jurnal lah Mbak ya, Mbak, ya? catatan. Iya, Mhm, seperti list, heeh, jurnal seperti itu ya Mbak ya. Ya, mhm, dengan jangan sampai due date gitu kan. iya, Terus heeh, kemudian semua pekerjaan-pekerjaan itu dapat terselesaikan dengan baik gitu sesuai mhm, dengan Mbak, jadwal yang bener, sudah mhm ditentukan ya mhm, Mbak Erni ya. mhm mhm Iya. mhm. Kalau ini berapa lama dan atau kapan akan Mbak Erni laksanakan? Karena waktu ini tidak akan pernah bisa dihentikan, Mbak. Jadi saya pengen ya sesegera Betul. mungkin gitu ya. Mungkin setelah, ya kita selesai berbincang ini mungkin saya langsung action gitu. Mungkin akan ya ini pun saya juga sembari, apa namanya, ngobrol sama Mbak, juga saya sekarang sudah mencatat nih list-list kegiatan yang harus saya lakukan, selanjutnya dan apa ya, yang pekerjaan-pekerjaan yang sudah menantikan saya seperti itu. Mungkin sesegera mungkin dan mungkin malam ini akan segera saya lakukan, Mbak, agar ya tidak semakin lama seperti itu, Mbak. Sesegera mungkinlah insyaallah. Iya, iya, baik Mbak Erni. Kita ini sudah di ujung sesi pembicaraan ya Mbak Erni ya. Mhm. Nah, apa sih yang Mbak Erni dapatkan setelah kita berbicara, ngobrol seperti ini gitu? Alhamdulillah sih, Mbak, setelah ngobrol sama Mbak Dwi sore ini, apa ya, kegelisahan saya terkait dengan saya merasa berat seperti itu ya, dengan mengikuti, pendidikan guru penggerak ini, saya sedikit merasa terbantu gitu. Nanti insya Allah saya akan merealisasikan apa yang, apa namanya, yang saya rencanakan, sore ini, bersama Mbak Dwi pastinya ya. Oh ya, kayaknya pembicaraan kita sudah selesai ya. Semoga Mbak Erni ini dapat melaksanakan tujuan dari dan harapannya yang akan segera dilaksanakan itu ya, dari sesuai dengan rencanakan. Ya Mhm. baiklah Mbak Erni, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi ya besok-besok atau hari Minggu lah kita ngobrol-ngobrol Iya, lagi. Mbak. Ya, Siap. saya harap Siap. kita bisa ngobrol lagi. Saya akan bertanya bagaimana proses setelah yang Mbak Eni ceritakan ini dapat berjalan baik atau bagaimana ya di Oke, sesi-sesi Mbak, berikutnya. siap. Terima Oke. kasih Mbak Dwi. Ya, Selamat sama-sama sore. Mbak Eni ya. Oke, selamat sore. Oke. Waktunya refleksi, eee, Oke. Mbak Dwi dulu ya. Gimana Mbak Dwi, Ya, apa namanya, umpan balik refleksinya ya, refleksinya setelah menjadi coaching menjadi coach, sorry, menjadi ya. coach. Kayaknya ini sebenarnya sih sebenarnya sudah sering ya kita rasakan ya di dalam dalam apa hari-hari kita sebagai guru ya. Hanya saja kita tidak memperdalam gitu ya. Tapi setelah Mhm kita mengikuti PGP ini kita lebih memahami gitu. Harapan mhm kita tuh mungkin diikut PGP ini bisa menjadi coach dan bisa menjadi melakukan coaching ini dengan baik. Kayaknya seperti itu, Mbak. Jadi mhm awalnya saya ini agak takut-takut ya, mhm. deg-degan, tapi setelah melihat teman-teman kayaknya ya lancar-lancar saja ya. Jadi kita mungkin seperti itu juga sih. Nah, nih kalau Iya, menurut Mbak Erni ini kalau apa sih rasanya menjadi setelah coaching di ya, coaching tadi ya menjadi coaching. coach. Apa ya, jadi coach itu perasaan saya jadi coach itu sama saja kalau, apa ya, kita ini kan ya, kita sebagai manusia itu kan makhluk sosial ya, yang pastinya itu membutuhkan bantuan orang lain gitu. Dan salah satu, apa ya, salah satu yang harus kita, eee, pelajari bersama, itu kan tidak mudah sebenarnya untuk jadi orang yang lebih terbuka gitu, Mbak. Jadi,
perasaan saya, saat saya di-coach ya, saya menjadi coach ini, saya bisa menjadi orang yang lebih terbuka gitu. Ya walaupun semua masalah itu tidak mesti harus disampaikan semuanya seperti itu ya, Iya, tetapi paling tidak dengan kita menjadi coach ini, apa ya, saat kita menyampaikan masalah gitu, apalagi mendapatkan respon yang baik dari coach, itu tuh saya bisa menemukan gitu loh, dari kegelisahan-kegelisahan tadi, dari banyaknya masalah yang mungkin sulit untuk saya pecahkan, saya itu bisa mendapatkan solusi sendiri gitu. Jadi saya itu, "Oh ini loh yang harus saya lakukan, ini yang ke depan itu akan saya, segera bereskan," gitu, agar apa namanya, permasalahan ini saya selesai dan saya itu bisa menyelesaikan sendiri gitu. Yang pasti ya, eee dengan bantuan orang lain ya, tetapi sebagai kunci, saya itu bisa memanfaatkan saya tahu dan sadar bahwa saya ini punya kompetensi, saya punya peluang, saya punya, kesempatan yang sama untuk bisa mengembangkan diri saya sendiri, untuk, menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah sendiri, seperti itu, Mbak. Dan menurut saya perasaan saya jadi coach itu, saya tidak mesti bergantung sama orang lain terus, seperti itu. Jadi, iya, saya itu bisa memanfaatkan, apa ya, peluang besar di dalam diri saya, seperti itu, Mbak. Kemudian saya jadi merasa lebih enak lah gitu saat saya sudah, apa, menyampaikan masalah saya dengan coach, dengan Mbak Dwi sore ini. Mungkin seperti itu, Mbak, ya refleksi saya sebagai coachee, seperti itu, Mbak. iya. Oke, selesai sudah, apa namanya, percakapan kita sore ini, Mbak Dwi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tet, berhenti merekam. Rekaman akan disimpan.